Cerita diawali dengan jagoan kita di film ini, yaitu seorang mantan anggota militer yang sudah pensiun bernama John. Terlihat John sedang mengobrol dengan psikolog. Dia menyarankan agar John menemui sanak saudaranya, karena John diketahui masih memiliki keluarga yang tersisa, seorang putri dan cucu. Sementara itu, terlihat seorang wanita yang sedang tergesa-gesa karena terlambat datang ke tempat kerjanya. Sorry. Diketahuilah bahwa wanita tersebut bernama Jen. Jen merupakan putri John, dan bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor. Karena sudah 3 kali terlambat, Jen diperingatkan apabila hal itu terjadi sekali lagi, maka Jen akan dipecat. Sementara di sisi lain, ketua mafia sindikat narkoboy bernama Razor, terlihat mendatangi kosan milik sepasang pecandu ditemani anak buahnya. Diketahui si pria bernama Gary ini telah membeli narkoboy pada orang lain. Razor menginterogasi Gary dengan cara menyayat leher pacarnya, agar mau memberitahukan nama orang tersebut. Gary yang tak mau kekasihnya mati kemudian memberitahukannya pada Razor, bahwa orang tersebut bernama Kearney. Walaupun sudah memberikan informasi, si Razor dengan kejam menghabisi nyawa mereka berdua. Terlihat John yang baru saja sampai di sebuah penginapan yang berada di kota London. Entah apa tujuan John ke sini, kita akan tahu nanti. Namun baru saja sampai, John langsung menelpon seorang temannya saat masih menjadi militer. Dia bernama Kolonel Neil. Si kolonel yang senang mendengar kabar John, kemudian mengajaknya bertemu untuk sekedar minum-minum. Di sisi lain, terlihat Kearney yang sedang dikejar oleh Razor dan gengnya. Kearney yang malah menemukan jalan buntu, akhirnya harus tertangkap dan dikepung oleh Razor dan anak buahnya. Razor yang tak banyak bacrot kemudian melakukan ini. Bersamaan dengan itu, John tak sengaja berada di lokasi, dan melihat kejadian tersebut. Lalu Razor yang tak ingin ada saksi yang melihat kejahatannya, langsung menembak dan menyuruh anggotanya agar segera menangkap John. John yang merupakan mantan anggota militer pun dengan mudah melumpuhkan sebagian anak buah Razor. Setelah itu, John kemudian mendatangi apartemen anaknya, dan setelah sekian lama, akhirnya John bertemu dengan Jen. Ternyata mereka sudah 13 tahun tak bertemu, entah alasan apa, John tak bisa menjelaskan hal itu, namun Jen mengatakan jika dia akan tetap menerima keberadaan ayahnya. Keesokan harinya, setelah membeli bahan makanan, John yang akan pulang ke apartemen terlihat dibuntuti oleh seorang pria. Ternyata pria tersebut orang suruhan Razor. Lalu tak lama setelahnya, Jen dan anaknya yang bernama Wendy baru saja pulang. Entah karena apa John memiliki firasat buruk pada anak dan cucunya itu. Sedangkan di luar Razor dan anak buahnya baru saja selesai mengintai mereka, dan hendak pergi dari sana. Kembali pada John dan keluarganya yang sedang makan, John mengatakan pada Jen jika dia ada urusan dengan pihak militer, dan akan pergi besok untuk waktu yang cukup lama. Lalu Jen mengizinkan hal itu dengan syarat John harus segera kembali. Namun sebelum pergi, John sempat memberikan sebuah jam peninggalan dari mendiang istri kepada cucunya. Sambil tersenyum Wendy terlihat sangat senang dengan hadiah itu. Lalu saat akan tidur Wendy memanggil kakeknya dan mengungkapkan jika dia sangat senang dengan kedatangan kakeknya itu. Sambil memeluk sang kakek, Wendy meminta agar segera kembali setelah urusannya selesai. Lalu esoknya saat John sudah pergi, terlihat Razor mendatangi kediaman Jen. Tujuan Razor mendatangi apartemen Jen,
yaitu untuk mencari John karena tak ingin kejahatannya yang dilihat oleh John sampai terdengar oleh pihak kepolisian. Razor menginterogasi dan menanyakan keberadaan John. Jane menjawab jika dia tak tahu kemana ayahnya pergi, lalu Razor yang ingin agar John segera menampakkan dirinya, menyuruh kedua anak buahnya untuk melakukan aksi bejat pada Jane. Jane dilecehkan oleh dua anak buah Razor, sedangkan Razor mendatangi kamar Wendy kemudian menghabisinya dengan cara ini. Kekejian Razor tak berakhir sampai di situ, dia juga menyiksa dengan membanting dan memukuli wajah Jane hingga berdarah, dan yang lebih membagongkannya lagi, Razor dengan tega mencolok kedua mata Jane, menggunakan pisau cukur hingga buta. Singkat waktu, John dihampiri oleh Kolonel Neil yang langsung mengajak John ke rumah sakit. Alangkah terkejutnya John saat melihat kondisi anaknya yang sudah seperti itu. John kemudian memeluk Jane, dan mencoba untuk menenangkan kondisi Jane yang tentunya akan sangat merasakan trauma berat. Sambil menangis Jane mengatakan jika Wendy sudah meninggal dunia, akibat perbuatan orang-orang tersebut. Saat melihat jasad sang cucu sudah terbujur kaku, disanalah tangis John pecah, namun si kolonel meminta agar John harus tetap ikut bersamanya. Si kolonel seperti memaksakan kehendaknya pada John. John yang tak terima dengan hal itu, kemudian menghajar dua anggota si kolonel. Lalu saat si kolonel menodongkan pistol ke arah John tiba-tiba. Lalu John yang akan pergi, kembali menemui Jane dan berpamitan jika dia harus pergi. Jane di sana mengatakan pada John agar mencari orang yang telah melakukan semua ini. Jane meminta hal itu pada John demi mendiang anaknya yakni Wendy. John kemudian mendatangi anak buah Razor, kita sebut saja Jalu, dan menanyakan keberadaan Calder. Awalnya songong, si Jalu pun akhirnya merasa terintimidasi oleh John yang mulai kesal. Si Jalu yang mulai ketakutan akhirnya memberitahukan lokasi Calder pada John. John yang sudah mendapatkan informasi kemudian melakukan ini. John yang sudah sampai di lokasi tersebut, langsung membantai semua penjaga yang ada di sana. Setelah itu, terlihat John mulai mengintimidasi Calder hingga merasa ketakutan, terlebih saat John menyampaikan tujuannya yaitu untuk menuntut balas, atas kematian cucu kesayangan dan anaknya yang masuk rumah sakit. Sampai pada akhirnya John melakukan ini. Singkat waktu John meminta bantuan pada si kolonel, untuk melacak ponsel milik Razor agar mendapatkan lokasinya saat ini. Kemudian si kolonel setuju untuk membantu, dan akan segera mengabari John, jika sudah berhasil menemukan lokasi Razor. Beralih pada si Razor yang menemui bosnya, dia bernama Cooper. Mereka membahas tentang sosok John yang sudah berhasil membunuh Calder. Razor juga mengatakan jika John juga sedang mengincarnya. Cooper yang tak ingin ikut campur dengan urusan itu, mengatakan agar Razor tak datang dulu ke tempatnya, selama urusannya dengan John belum selesai, karena tak ingin bisnisnya hancur. Cooper kemudian mengusir Razor dari sana. Sebelum pergi, Razor yang memiliki firasat jika ponselnya akan dilacak, kemudian masuk ke toilet, dan meninggalkan ponselnya di sana. John yang sedang menunggu, akhirnya mendapat notif dari si kolonel yang mengirimkan lokasi keberadaan Razor saat ini. John pun langsung OTW. Sesampainya di titik lokasi, dan benar saja, John diarahkan ke markas Cooper untuk kemudian John mulai melumpuhkan penjaga, dan membantai semua orang yang ada di sana.
Setelah berhasil menjatuhkan semua anak buah, Cooper akhirnya muncul, dan tanpa banyak bicara John kemudian menanyakan di mana Razor. Cooper yang ditodong shotgun Trogon akhirnya mengatakan jika Razor berada di sebuah pelabuhan. John yang kagok dan akhirnya mengheadshot si Cooper. Lalu di sebuah pelabuhan, Razor yang saat ini menggantikan posisi Cooper, terlihat sedang bertransaksi narkoboy dengan gangster lain. Tanpa mereka semua sadari, John sudah ada di sana dan berniat untuk menghabisi mereka semua. Razor mengerahkan anak buahnya untuk membunuh John. John terlihat membabi buta dengan berhasil membantai semua anak buah Razor, namun di saat itu pula terlihat pihak kepolisian datang untuk mengkondusifkan keadaan. Pada akhirnya, John versus Razor pun dimulai. Dikira akan sengit, ternyata pertarungan pun cukup easy bagi John. Si Razor pun modar pada akhirnya. John berhasil membalaskan dendamnya, dan mengambil kembali kalung yang pernah ia berikan pada cucunya yang sempat si Razor ambil. Lalu John terlihat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dan si kolonel yang berada di sana mengucapkan perpisahan pada John. Secara diam-diam si kolonel memberikan sesuatu, kemudian pergi. Lalu di ending film terlihat John yang sedang menelpon Jen. John mengucapkan selamat tinggal, dan meminta agar Jen menjaga dirinya. Lalu film pun ditutup dengan John yang berlalu pergi. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin segitu dulu dari Mamang. Sampai ketemu di video selanjutnya.